Arini menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba menemukan sisa-sisa wanita yang dulu pernah dicintai Bima. Mata sembab, kantung mata yang menghitam, dan senyum yang tak lagi mencapai mata adalah cerminan dari hatinya yang perlahan mengering. Pernikahannya dengan Bima, yang dulu bagai dongeng, kini terasa seperti sangkar berlapis emas yang perlahan menghimpit jiwanya. 5 tahun. 5 tahun mereka telah membangun bahtera rumah tangga. 5 tahun pula Arini telah mencurahkan seluruh hidupnya demi kebahagiaan suaminya. Namun, akhir-akhir ini, kebahagiaan itu terasa seperti ilusi. Bima, suaminya, seorang arsitek sukses dengan senyum menawan dan harisma yang memikat, kini terasa begitu jauh. Fisiknya mungkin berada di samping Arini, di ranjang yang sama, di meja makan yang sama, tetapi pikirannya, hatinya, Arini tahu, entah ada di mana. Perubahan itu dimulai secara perlahan, tak kentara. Awalnya, hanya jam pulang kantor yang sedikit molor. Lalu, panggilan telepon yang lebih sering ia abaikan, dengan alasan rapat mendadak atau proyek yang mendesak. Kemudian, datanglah bisikan-bisikan nama itu, Citra. Cekah. Nama itu meluncur dari bibir Bima dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Dulu, Citra suka masak ini. Atau, Citra punya ide bagus waktu kita dulu. Arini berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya kenangan masa lalu, bahwa Citra hanyalah bagian dari masa lalu Bima sebelum Arini hadir. Bukankah Bima yang memohon-mohon untuk menikahinya? Bukankah Bima yang berjanji akan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia? Janji-janji itu kini terasa seperti gema kosong di benaknya. Arini teringat sebuah malam, sekitar 2 bulan yang lalu. Mereka sedang makan malam, dalam keheningan yang mulai terasa akrab. Tiba-tiba Bima menghela napas panjang. "Kamu tahu, Arini," katanya pelan, tanpa menatap mata Arini. "Citra itu orangnya sangat mengerti aku. Dia selalu tahu bagaimana membuatku merasa nyaman." Arini merasakan jantungnya mencelos. Rasa perih itu datang dengan cepat, menusuk. "Oh ya?" jawab Arini, berusaha terdengar santai, meskipun tangannya gemetar memegang sendok. "Mungkin karena kalian sudah lama bersama, ya?" Bima hanya mengangguk, lalu mengubah topik pembicaraan. Sejak saat itu, bisikan nama Citra semakin sering muncul, bagai jarum-jarum kecil yang menusuk hati Arini. Bima juga mulai sering membandingkan Arini dengan Citra. Bukan secara langsung, tentu saja. Bima terlalu pandai untuk itu. Tapi sindiran-sindiran halus, komentar-komentar yang membuat Arini merasa kurang, selalu mengarah pada satu sosok tak terlihat itu. Citra dulu sangat teliti dalam hal detail. Atau, Citra selalu punya selera musik yang sama denganku. Arini merasa seperti sedang berkompetisi dengan hantu, dengan bayangan masa lalu yang seolah lebih nyata daripada dirinya yang kini hidup dan bernapas di samping Bima. Puncaknya adalah ketika Bima mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Dalihnya selalu sama, pekerjaan, proyek baru, atau bertemu klien penting. Awalnya Arini percaya, mendukung, bahkan membawakan bekal makan malam ke kantor Bima di akhir pekan. Namun, seringkali ia menemukan Bima hanya duduk di kafe dengan laptopnya yang tertutup, atau bahkan tidak ada di kantor sama sekali. Teleponnya sering mati atau tidak terjangkau. Bima akan pulang larut malam, dengan mata lelah namun raut wajah yang anehnya terlihat lebih ceria daripada saat ia berada di rumah bersama Arini. Suatu malam, Bima pulang sangat larut, hampir pukul 2 pagi. Arini menunggunya di ruang tamu, dengan hati yang berdebar tak karuan. Bau parfum wanita yang samar-samar tercium dari kemeja Bima adalah pukulan pertama. Lalu, senyum samar di bibirnya saat ia menjawab telepon masuk, dan suaranya yang sengaja dipelankan. Bima dengan cepat mematikan panggilan saat menyadari Arini masih terjaga. "Siapa?" tanya Arini, suaranya parau. Bima menjawab dengan gugup, "Oh, itu klien dari luar kota. Ada masalah proyek." Arini tahu Bima berbohong. Ia bisa merasakannya. Bau parfum itu, senyum itu, dan nada suaranya yang penuh rahasia. Rasa curiga itu semakin menggerogoti Arini. Ia mencoba mencari tahu, dengan cara yang paling tidak ia inginkan. Diam-diam, saat Bima tertidur pula setelah kelelahan dari proyeknya, Arini mengambil ponselnya. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa takut akan kebenaran dan kebutuhan untuk mengetahui. Ia membuka aplikasi pesan, dan di sanalah ia melihatnya. Percakapan itu.
Nama kontak, C. Pesan-pesan itu tidak eksplisit. Tidak ada kata-kata mesra yang vulgar, tapi maknanya jelas. Senang bisa menghabiskan waktu denganmu lagi. Malam ini indah. Aku tidak sabar untuk kita kembali seperti dulu. Dan yang paling menyakitkan bagi Arini, aku sudah mengurus prosesnya. Sebentar lagi kita bisa bersama tanpa halangan. Dunia Arini runtuh. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Air mata mengalir deras, membasahi bantal yang ia gigit erat-erat agar isakannya tidak membangunkan Bima. Ia tidak perlu lagi mencari tahu. Bukti itu terpampang jelas di depan matanya. Bima, suaminya, yang telah ia cintai dengan segenap jiwa, yang telah ia prioritaskan di atas segalanya, sedang mengurus perceraian. Dan semua itu demi kembali kepada mantan istrinya. Rasa sakit itu begitu mendalam, seperti luka menganga yang tak akan pernah bisa sembuh. Namun, di tengah keputusasaan itu, perlahan-lahan, bara api kemarahan mulai menyala dalam diri Arini. Kemarahan pada Bima yang kejam, pada dirinya sendiri yang begitu naif. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia akan bangkit, meski harus melewati badai yang paling dahsyat. Pagi itu, Arini terbangun dengan kepala terasa berat dan mata bengkak. Pemandangan Bima yang masih tertidur pulas di sampingnya, entah mengapa tidak lagi memicu rasa sakit yang menusuk. Rasa sakit itu, semalaman, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, kemarahan dan tekad. Setelah melihat pesan-pesan di ponsel Bima, semua teka-teki yang selama ini mengawang-awang di benaknya akhirnya tersusun menjadi satu gambaran yang jelas dan menyakitkan. Bima tidak hanya berselingkuh emosional, ia juga sudah mengambil langkah konkret untuk mengakhiri pernikahan mereka. Arini bangkit dari ranjang, bergerak perlahan agar tidak membangunkan Bima. Ia melakukan rutinitas paginya seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyeduh kopi. Namun, setiap gerakannya dipenuhi oleh pikiran yang bergolak. Ia harus menghadapinya. Konfrontasi adalah satu-satunya jalan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan yang menyiksa ini. Arini tahu Bima adalah tipe orang yang cenderung menghindari konflik, yang akan mencari 1000 alasan untuk menutupi kebohongannya. Tapi kali ini, Arini tidak akan memberinya celah. Ketika Bima akhirnya bangun dan bergabung di meja makan, suasana terasa begitu tegang. Keheningan yang menyelimuti mereka tidak lagi damai, melainkan syarat dengan ketidaknyamanan. Bima berusaha memulai percakapan ringan tentang pekerjaan, namun Arini menghentikannya. Bima, suara Arini terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Kita perlu bicara. Bima mengangkat alis, ekspresinya sedikit terkejut. Ada apa, sayang? Pagi-pagi sudah serius begitu? Ada sedikit nada ceria yang dipaksakan dalam suaranya, mencoba menutupi kegugupannya. Tentang pesan di ponselmu, Arini langsung ke inti. Tidak ada gunanya berputar-putar. Ia melihat Bima terkesiap, raut wajahnya langsung berubah pucat. Gelas kopi yang dipegangnya sedikit bergetar. Pesan dari Citra. Seketika, ruangan itu terasa membeku. Bima menundukkan pandangannya, tangannya yang semula memegang gelas kini terkepal di bawah meja. Arini, aku bisa jelaskan? Suaranya rendah dan serak. Tidak perlu, Bima, potong Arini. Suaranya sedikit bergetar kali ini, meski ia berusaha keras menahannya. Aku sudah membacanya. Semuanya. Tentang kamu yang mengurus prosesnya. Proses apa, Bima? Perceraian? Untuk kembali dengan mantan istrimu? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, bagai peluru yang tepat sasaran. Bima mengangkat wajahnya, menatap Arini dengan tatapan bersalah yang menyedihkan. Ada campuran rasa terkejut, panik, dan sedikit kelegaan karena akhirnya kebenaran terungkap. Bima menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Ya, Arini. Aku ingin bercerai. Pengakuan itu keluar dari bibirnya dengan berat. Setiap kata bagai palu godam yang menghantam jantung Arini, meskipun ia sudah menduganya. Aku ingin kembali pada Citra. Dia sudah menjanda sekarang. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku menyakitimu, tapi aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Aku masih mencintainya. Kata-kata, aku masih mencintainya, adalah pukulan telak. Itu bukan lagi sekadar luka, tapi penghancuran total atas setiap harapan dan mimpi yang Arini rajut selama ini.
Ia merasa seperti ada lubang menganga di dadanya, menguras seluruh energinya. Tubuhnya terasa lemas. Namun ia memaksakan diri untuk tetap tegak. Mencintainya? Suara Arini bergetar hebat. Setelah semua yang kita lalui? Setelah 5 tahun kamu berjanji kepadaku? Apa artinya semua itu? Bima? Hanya sandiwara. Bima mencoba meraih tangan Arini, tapi Arini menariknya menjauh. Aku tahu ini sulit bagimu, Arini. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku sudah mencoba, sungguh. Tapi perasaan itu selalu ada. Perasaan itu? Atau nafsu belaka? Bima? Tanya Arini pahit. Atau kamu hanya ingin melarikan diri dari tanggung jawab? Kenapa tidak jujur sejak awal jika kamu masih mencintainya? Kenapa kamu menikahiku? Bima terdiam, tidak bisa menjawab. Ekspresinya menunjukkan penyesalan. Namun Arini tahu itu adalah penyesalan atas kepergok, bukan penyesalan atas perbuatannya. Aku tidak tahu. Bima akhirnya bergumam. Aku berpikir aku sudah melupakannya. Tapi saat kami bertemu lagi, semua perasaan itu kembali. Dan aku? Apa aku ini, Bima? Hanya pelarianmu? Hanya tempat singgah sementara sampai kamu bisa kembali pada cinta sejatimu? Arini tidak bisa menahan air matanya lagi. Mereka mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin. Dan kamu bahkan sudah mengurus surat cerai? Tanpa memberitahuku sedikitpun? Sejauh itu kamu melangkah di belakangku? Bima mengangguk pelan. Aku sedang mengurusnya. Aku berencana memberitahumu setelah semua formalitas selesai. Aku tidak ingin menyakitimu lebih jauh. Tidak ingin menyakitiku lebih jauh. Arini tertawa miris. Ini adalah puncak dari semua rasa sakit yang bisa kamu berikan. Bima, kamu menghancurkan segalanya. Kepercayaanku, hatiku, masa depanku. Kamu mengambil semua dariku. Di tengah tangis dan amarah itu, Arini merasakan percikan lain. Bukan rasa sakit semata, tapi sebuah bara api yang menyala di dasar jiwanya. Bara api yang membawa serta tekad. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang pasrah, yang hancur sendirian. Bima telah mengambil kebahagiaan dan kepercayaannya, tapi ia tidak akan membiarkan Bima mengambil harga dirinya, apalagi seluruh hidupnya. Seketika, Arini berhenti menangis. Matanya yang sembab kini menatap Bima dengan sorot yang tajam, dingin. Bima terkejut melihat perubahan ekspresi Arini. Dari wanita yang hancur, kini di depannya ada sosok yang menyimpan kekuatan tersembunyi. Baiklah, Bima, kata Arini, suaranya kembali datar, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Jika itu yang kamu inginkan, jika kamu ingin kembali pada Citra, silakan. Tapi jangan harap aku akan diam saja. Bima mengerutkan kening. Maksudmu? Maksudku. Lanjut Arini, bangkit dari kursinya. Kamu ingin memulai hidup baru? Bagus. Tapi kamu tidak akan bisa membuangku begitu saja setelah menghancurkan hidupku. Tanpa konsekuensi. Kamu tidak akan bisa berjalan bebas dengan kebahagiaan barumu di atas puing-puing yang kamu ciptakan. Arini berjalan menuju jendela, membelakangi Bima. Aku tidak akan mempermudah jalanmu. Aku akan memastikan kamu membayar mahal atas semua ini. Kamu ingin bercerai? Silakan. Tapi kamu akan kehilangan lebih dari sekadar pernikahan ini. Kamu akan kehilangan segalanya. Kata-kata itu terucap dengan tenang. Namun setiap katanya mengandung ancaman yang jelas. Bima merasa merinding. Ia mengenal Arini. Arini adalah wanita yang lembut, penyayang, namun jika disakiti sampai ke inti, ia bisa menjadi sangat kuat dan tak terduga. Bima mencoba menenangkan diri, mencoba merasionalisasi. Arini hanya marah. Ia hanya sedang emosi. Ini hanyalah gertakan. Arini, jangan bicara yang aneh-aneh. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa selesaikan ini dengan damai, kata Bima, berusaha untuk terdengar rasional. Arini berbalik. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Damai? Setelah kamu mengurus perceraian di belakangku? Setelah kamu mengkhianati kepercayaanku? Tidak ada lagi kata damai di antara kita, Bima. Hanya ada kerugian. Dan kali ini, giliranmu yang akan merasakan kerugian itu. Dengan itu,
Arini meninggalkan Bima yang masih terpaku di meja makan, tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan yang baru muncul. Pukulan telak itu memang menghantam Arini, namun di saat yang sama, ia juga membangkitkan sesuatu yang selama ini tersembunyi jauh di dalam dirinya. Tekad baja untuk bangkit dan membalas dendam dengan caranya sendiri. Ia tidak akan menjadi wanita yang hancur karena pengkhianatan suaminya. Ia akan menjadi wanita yang bangkit dari abu dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Malam itu, rumah yang dulunya menjadi saksi bisu tawa dan janji-janji manis, kini diselimuti oleh keheningan yang mencekam, hanya diselingi oleh suara napas Arini yang berembus pelan dan teratur. Bima telah mengurung diri di kamarnya, mungkin masih mencerna ancaman Arini, atau mungkin juga sedang tenggelam dalam mimpi indah tentang Citra dan masa depan yang ia idam-idamkan. Tapi Arini tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa otaknya bekerja lebih cepat dari emosinya. Air mata sudah kering, digantikan oleh bara api kemarahan dan tekad yang membakar. Arini duduk di sofa ruang tamu, di bawah lampu yang remang-remang, dengan laptop di pangkuannya. Di sampingnya, tumpukan dokumen-dokumen penting berserakan. Fotokopi buku tabungan, surat kepemilikan rumah, BPKB mobil, polis asuransi, dan bahkan daftar investasi saham yang Bima miliki. Selama ini, Arini tidak pernah terlalu mencampuri urusan finansial Bima. Ia percaya penuh pada suaminya, menyerahkan segala pengelolaan keuangan kepadanya. Bima selalu mengatakan bahwa ia yang akan mengurus semuanya agar Arini tidak perlu pusing. Dulu, kata-kata itu terdengar menenangkan. Sekarang, itu adalah bentuk kelalaian yang paling ia sesali. Pikirannya melayang kembali ke momen-momen saat Bima dengan bangga menunjukkan aset-aset yang mereka miliki. Rumah ini, villa di puncak, beberapa properti investasi di kota lain, mobil mewah, dan portofolio saham yang terus berkembang. Bima selalu menekankan bahwa ini semua adalah milik kita, hasil kerja keras mereka berdua. Kini, kata kita terasa begitu ironis, hampa tanpa makna. Semua itu, dalam benak Bima, mungkin sudah menjadi miliknya dan Citra di masa depan. Tapi Arini tidak akan membiarkannya. Tidak akan, bisiknya pada diri sendiri, suaranya mantap. Ini juga hakku. Keputusan Arini sudah bulat. Ia tidak akan menjadi wanita yang terbuang dan miskin setelah diceraikan oleh suami yang berkhianat. Ia akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi haknya. Bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Sebanyak yang ia bisa dapatkan sebelum Bima menyadari apa yang sedang terjadi. Kehadiran Citra dalam skenario ini, dan fakta bahwa Bima mengurus perceraian diam-diam, memberikan Arini celah untuk bertindak di luar batas kewajaran. Ini bukan lagi tentang keadilan. Ini tentang bertahan hidup dan harga diri. Langkah pertama adalah mencari informasi dan mengamankan bukti. Arini membuka laptopnya, mencari nomor telepon pengacara yang dulu pernah ia dengar dari teman-temannya. Ia memilih nama Bu Retno, seorang pengacara senior yang terkenal tangguh dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam kasus perceraian dengan sengketa harta Gonogini. Arini tahu ia membutuhkan seseorang yang tidak hanya pintar hukum, tapi juga cerdik dan berani. Ia mengirim pesan singkat kepada Bu Retno, meminta jadwal pertemuan secepatnya. Lalu, ia beralih ke hal lain. Ia mulai membuka-buka dokumen bank, mencatat nomor rekening, memeriksa saldo terakhir. Ia melihat Bima memiliki beberapa rekening, baik rekening pribadi maupun rekening bersama yang jarang ia sentuh. Rekening pribadi Bima, Arini tahu, menyimpan sebagian besar aset likuid. Ia harus mencari cara untuk mengaksesnya. Malam itu, Arini tidur sangat larut. Pikirannya berputar merangkai skenario. Ia mencari artikel tentang hukum perceraian di Indonesia, hak-hak istri, dan bagaimana aset-aset dibagikan. Ia menemukan fakta bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, dan Arini berhak atas setengahnya. Namun, ia tidak ingin setengah. Ia ingin lebih. Ia ingin memastikan Bima tidak memiliki apa-apa yang bisa ia berikan kepada Citra. Ia juga menghubungi sahabat karibnya, Maya, yang bekerja di sebuah perusahaan sekuritas. Maya adalah wanita cerdas, loyal, dan sangat pengertian. "Mei, aku butuh bantuanmu," kata Arini saat Maya mengangkat telepon. Suaranya terdengar tegar, meski ada nada kesedihan yang samar. Ia menceritakan segalanya, singkat dan padat. Maya terdiam di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas panjang. "Arini,
Aku turut sedih mendengarnya. Bajingan itu. Maya mengutuk. Apa yang bisa aku bantu? Aku butuh akses ke portofolio saham Bima. Aku butuh tahu bagaimana cara mencairkannya secepat mungkin. Dan aku butuh tempat aman untuk menyimpan beberapa barang berharga. Jelas Arini. Maya, tanpa ragu, langsung setuju. Kirimkan aku detailnya. Aku akan cari cara. Kau sudah melakukan hal yang benar, Rin. Jangan biarkan dia menginjak-injakmu. Dengan dukungan Maya, Arini merasa sedikit lebih kuat. Ia mulai menyusun daftar aset. Rumah utama yang mereka tinggali, atas nama Bima, namun dibeli saat menikah. Villa di Puncak, atas nama Bima. 2 properti apartemen di Jakarta Selatan, atas nama Bima, investasi. 2 mobil mewah, SUV dan sedan sport, atas nama Bima. Beberapa rekening bank, rekening bersama dan rekening pribadi Bima. Portofolio saham yang cukup besar, atas nama Bima. Perhiasan Arini yang merupakan hadiah dari Bima, namun Arini merasa itu adalah bagian dari dirinya. Barang-barang antik dan lukisan berharga yang merupakan koleksi Bima. Arini tahu bahwa menguasai properti dan mobil akan membutuhkan proses hukum yang panjang. Tapi aset likuid seperti uang di bank dan saham adalah target utama. Perhiasannya adalah miliknya, dan barang-barang antik Bima, ia akan pikirkan nanti bagaimana cara mengambilnya atau setidaknya menyulitkan Bima untuk menemukannya. Ia juga teringat akan sebuah brankas kecil yang Bima simpan di balik lukisan di kamar kerjanya. Bima pernah menunjukkan isinya sekali, hanya untuk pamer. Ada beberapa bundel uang tunai, dokumen penting, dan beberapa perhiasan keluarga Bima. Arini tahu kombinasi brankas itu. Bima pernah memberitahunya dengan candaan, hanya kamu yang boleh tahu rahasia ini. Ironi kembali menusuk. Malam itu Arini membuat daftar tindakan yang harus ia lakukan, poin per poin, dengan detail yang sangat hati-hati. Ini bukan lagi sekadar reaksi emosional, tapi strategi yang matang. Ia harus bergerak cepat dan senyap. Waktu adalah esensi. Semakin cepat Bima mengurus surat cerai, semakin cepat ia akan menyadari kehampaan yang menunggunya. Arini menyadari bahwa ia harus bertindak sebelum Bima menyelesaikan proses hukumnya. Begitu surat cerai dikeluarkan dan pembagian harta diresmikan, segalanya akan menjadi lebih sulit. Ia harus mendahului Bima. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Ia menutup laptopnya, mematikan lampu, dan membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Namun, kegelapan itu tidak lagi menakutkan. Di dalamnya, Arini menemukan kekuatan baru, tekad yang membaja, dan rencana yang siap ia eksekusi. Besok adalah awal dari pertempuran ini, dan Arini siap bertarung habis-habisan. Ia akan membuat Bima menyesali setiap kebohongannya. Pagi itu, Bima mengumumkan bahwa ia akan pergi keluar kota selama 3 hari untuk mengurus urusan penting. Senyum simpul tersungging di bibir Arini saat mendengar kabar itu. Sebuah keberuntungan yang tak terduga. Ini adalah kesempatan emas. 3 hari tanpa Bima di rumah adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menjalankan rencananya. Hati-hati di jalan, Bima, kata Arini, nadanya terdengar normal, bahkan ada sedikit sentuhan kepedulian yang dipaksakan. Bima terlihat sedikit terkejut dengan kelembutan Arini, mungkin berharap Arini masih merajuk. Ia mengangguk, mengemasi tasnya, dan pergi. Saat pintu tertutup dan suara mobil Bima menjauh, Arini merasakan adrenalin memompa dalam dirinya. Permainan telah dimulai. Langkah pertama Arini adalah menghubungi Bu Retno. Saya siap, Bu, katanya melalui telepon. Saya akan datang ke kantor Ibu siang ini dengan semua dokumen yang saya punya. Bu Retno memberikan arahan dan mulai mempersiapkan timnya. Setelah Bima benar-benar pergi, Arini dengan sigap memulai. Ia menelepon Maya. Mei, ini waktunya. Aku butuh bantuanmu sekarang juga. Maya, dengan sigap menjawab, siap, Rin. Aku sudah siapkan segalanya. Mula-mula, Arini fokus pada aset yang paling mudah dicairkan, uang tunai di bank dan saham. Ia mengambil semua buku tabungan dan kartu ATM, termasuk milik Bima yang selama ini disimpan di dompetnya. Untungnya, Bima cukup lengah dan selalu menaruh dompetnya sembarangan di kamar tidur. Arini tidak perlu repot mencari password. Ia sudah tahu beberapa kombinasi angka yang sering Bima gunakan, termasuk PIN kartu ATM-nya.
Dengan langkah mantap, Arini pergi ke bank. Ia memulai dengan rekening bersama, menarik semua dana yang ada di sana, yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Teller bank sempat sedikit heran. Namun Arini berdalih bahwa ia akan melakukan renovasi besar di rumah. Setelah itu, dengan jantung berdebar kencang, ia melanjutkan ke rekening pribadi Bima. Ia melakukan beberapa kali transfer besar ke rekening pribadinya yang baru ia buka beberapa hari sebelumnya di bank yang berbeda. Jumlahnya fantastis, miliaran rupiah. Bima tidak akan menyadarinya sampai ia mencoba menarik uang. Setelah dari bank, Arini langsung menuju ke kantor Maya. Maya sudah menunggu. Baik, Rin. Aku sudah cek portofolio saham Bima. Ini lumayan besar. Untuk mencairkannya butuh waktu beberapa hari. Tapi aku bisa mempercepatnya. Aku akan mulai proses jual secepat mungkin, dan uangnya akan kutransfer ke rekening barumu. Terima kasih, Mei. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu, kata Arini, napasnya lega. Jangan khawatir. Dia pantas mendapatkannya, jawab Maya, matanya menyiratkan dukungan penuh. Maya kemudian memberikan beberapa arahan tentang bagaimana Arini bisa mengamankan barang berharga lainnya. Sepulang dari kantor Maya, Arini segera kembali ke rumah. Ia menuju kamar kerja Bima. Di balik lukisan pemandangan yang tergantung rapi, ia menemukan brankas kecil itu. Dengan jari gemetar namun mantap, ia memasukkan kombinasi angka yang ia ingat. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, Arini menemukan beberapa bundel uang tunai dalam mata uang asing, sertifikat deposito, beberapa perhiasan emas dan berlian yang bukan miliknya, kemungkinan milik keluarga Bima, serta beberapa dokumen penting lainnya yang belum ia miliki fotokopinya. Arini mengambil semua uang tunai dan sertifikat deposito. Untuk perhiasan, ia memasukkannya ke dalam sebuah kotak kecil, lalu menyimpannya di tasnya. Ia tidak akan mengambil semua perhiasan keluarga Bima, hanya sebagian kecil yang bisa ia anggap balas dendam atas hatinya yang hancur. Ia menutup kembali brankas itu, memastikan tidak ada tanda-tanda bahwa ia telah membukanya. Selanjutnya, Arini fokus pada barang-barang berharga di rumah yang mudah dipindahkan. Beberapa lukisan antik yang bernilai tinggi, patung-patung kecil, dan barang koleksi Bima yang bisa ia bawa. Ia tahu ia tidak bisa memindahkan semua furnitur atau perabotan besar. Itu akan terlalu mencolok dan membutuhkan waktu. Tapi ia ingin membuat rumah itu terasa sangat kosong saat Bima kembali. Dengan bantuan seorang teman kurir terpercaya yang direkomendasikan Maya, Arini menyewa sebuah truk kecil. Dengan dalih ingin mengirim beberapa barang lama ke gudang penyimpanan untuk pembersihan rumah, ia mulai memuat barang-barang berharga yang bisa ia angkut. Lukisan-lukisan itu ia gantungkan kembali dengan hati-hati, tapi ia telah menggantinya dengan replika murah yang ia beli secara online. Patung-patung kecil dan beberapa barang antik lainnya ia bawa ke gudang penyimpanan yang ia sewa atas nama temannya, jauh dari lingkungan rumah Bima. Di dapur, ia mengeluarkan semua perabotan makan yang merupakan hadiah pernikahan, menyisakan hanya piring dan gelas murahan. Di kamar tidur, ia melepas semua sprei, selimut, dan bantal mewah, menggantinya dengan yang paling sederhana. Semua perhiasan yang Bima berikan kepadanya, termasuk cincin pernikahan dan cincin tunangan, ia kemas dalam sebuah kotak kecil. Ia tidak akan membuangnya, tapi ia juga tidak akan memakainya lagi. Barang-barang pribadi Bima, seperti pakaian branded, jam tangan mewah, dan gadgetnya, ia tidak sentuh. Ia ingin Bima merasakan kehilangan, bukan kehancuran total yang membuat Bima tak berdaya. Ia ingin Bima merasakan konsekuensi. Dalam 3 hari itu, Arini bergerak bagai hantu. Ia memastikan setiap detail. Menghapus jejak transaksi di komputer rumah, membersihkan riwayat browse, dan memastikan tidak ada kamera tersembunyi yang mungkin merekam aktivitasnya. Ia bahkan menyewa jasa bersih-bersih untuk datang di hari terakhir sebelum Bima pulang, memberikan kesan bahwa rumah itu baru saja dibersihkan secara menyeluruh. Tujuannya adalah membuat segalanya terlihat normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bima tidak akan curiga sampai semuanya terlambat. Menjelang sore di hari ketiga, Arini telah selesai. Rumah itu, meskipun masih ada furnitur besar, terasa hampa. Banyak barang yang dulu menjadi ciri khas rumah itu kini telah tiada. Foto-foto pernikahan yang dulu terpajang di dinding, kini ia simpan di dalam koper pribadinya. Rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah mereka. Ini hanya sebuah bangunan kosong,
menunggu Bima pulang dan merasakan kehampaan yang sama seperti yang Arini rasakan selama berbulan-bulan. Arini berdiri di tengah ruang tamu, mengamati hasil karyanya. Sebuah senyum puas, bercampur dengan sedikit rasa pahit, muncul di bibirnya. Ia telah mengambil alih kendali. Ia telah mengamankan masa depannya. Dan yang paling penting, ia telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Bima, bahwa tidak ada pengkhianatan yang akan luput dari balasan. Ia telah menarik garis tegas, dan kini, ia siap untuk melangkah keluar dari kehancuran ini, menuju kebangkitan yang baru. Ia tahu, pertempuran hukum akan datang. Bima pasti akan marah, menuntut, dan mungkin mencoba segala cara untuk menjatuhkannya. Tapi Arini sudah siap. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan naif. Ia adalah Arini yang baru, yang kuat, dan yang tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Dengan tas yang berisi dokumen penting dan beberapa barang pribadi, serta sebagian besar aset Bima yang kini sudah berpindah tangan, Arini meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Setelah meninggalkan rumah itu, Arini tidak menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa ringan, meski beban emosional yang ia pikul masih teramat berat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang menyedihkan, melainkan sebagai seorang wanita yang baru saja membebaskan diri dari sangkar yang tak terlihat. Udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya, terasa seperti sentuhan kebebasan yang telah lama ia rindukan. Tujuan pertamanya adalah sebuah apartemen kecil yang telah ia sewa seminggu sebelumnya, melalui bantuan seorang agen properti yang tidak mengenalnya secara pribadi. Lokasinya sengaja ia pilih cukup jauh dari lingkungan lama Bima, di sebuah distrik yang ramai namun tidak mencolok. Apartemen studio itu sederhana, namun memiliki jendela besar yang menghadap ke kota, menyajikan pemandangan yang menyegarkan. Inilah awal barunya. Sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis kembali dengan warna-warna pilihannya sendiri. Arini meletakkan tasnya di lantai, lalu duduk di kursi dekat jendela, membiarkan sinar matahari pagi menghangatkan wajahnya. Ia menutup mata, mencoba merasakan kedamaian yang perlahan merayapi hatinya. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam bayang-bayang Bima, terbebani oleh kecurigaan, kesedihan, dan keraguan diri. Kini, beban itu telah sedikit terangkat. Ada rasa lega yang luar biasa, bercampur dengan sedikit ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, namun juga kegembiraan atas kebebasan yang baru ia rengkuh. Transformasi Arini tidak hanya berhenti pada tindakan pengamanan aset. Ia tahu, untuk benar-benar bangkit, ia harus mengubah dirinya secara menyeluruh, dari dalam keluar. Selama menikah dengan Bima, Arini terlalu banyak mengorbankan dirinya, mengabaikan minat dan ambisinya demi menjadi istri yang sempurna di mata suaminya. Kini, saatnya ia kembali pada dirinya sendiri. Langkah pertama adalah penampilan. Arini memotong pendek rambut panjangnya yang selalu diidamkan Bima, mengubahnya menjadi gaya bob modern yang membingkai wajahnya dengan lebih tegas. Ia juga mewarnai rambutnya dengan nuansa coklat gelap yang lebih berani. Lemari pakaiannya yang penuh dengan gaun-gaun feminin dan sopan, pilihan Bima, kini mulai digantikan oleh pakaian yang lebih kasual, nyaman, dan mencerminkan karakternya yang dinamis. Ia membeli sepatu kets yang nyaman, jeans, dan kaos berwarna cerah. Perubahan itu sederhana, namun memberikan dampak besar pada kepercayaan dirinya. Setiap kali ia melihat pantulannya, ia melihat wanita yang berbeda, wanita yang lebih kuat. Lalu, ia kembali menekuni hobinya. Sebelum menikah, Arini sangat menyukai melukis. Kanvas dan kuasnya telah lama tersimpan rapi di gudang, terabaikan karena kesibukan rumah tangga dan tuntutan Bima yang selalu menginginkan Arini fokus padanya. Kini, ia membeli perlengkapan melukis baru, kanvas kosong, dan cat air dengan warna-warna cerah. Setiap sapuan kuas di atas kanvas adalah terapi bagi jiwanya, membebaskan emosi yang terpendam dan menciptakan sesuatu yang indah dari rasa sakit. Ia juga mendaftar kursus yang sudah lama ia impikan, fotografi dasar. Arini selalu terpesona dengan kemampuan lensa kamera menangkap momen dan cerita. Ia membeli kamera sederhana dan mulai menjelajahi sudut-sudut kota, mengabadikan kehidupan jalanan, arsitektur, dan potret-potret spontan. Aktivitas ini tidak hanya mengalihkan pikirannya dari masalah yang ia hadapi, tetapi juga membuka matanya pada keindahan dunia di sekelilingnya yang selama ini terlewatkan. Setiap pagi, Arini mulai rutin berolahraga. Ia bergabung dengan klub yoga di dekat apartemennya.
Gerakan-gerakan yang lembut namun kuat itu membantu menenangkan pikirannya yang kalut dan mengembalikan kekuatan fisiknya. Ia juga mulai memperhatikan makanannya, memilih asupan yang lebih sehat dan bergizi. Tubuhnya, yang selama ini menanggung beban stres, mulai terasa lebih ringan dan bertenaga. Ia tahu, proses hukum dengan Bima akan memakan waktu dan energi. Uang yang ia amankan adalah modalnya untuk bertahan dan memulai hidup baru tanpa Bima. Bu Retno, pengacaranya, telah menyusun strategi yang matang. Mereka akan bersiap menghadapi serangan Bima, yang pasti akan menuduhnya mencuri atau menggelapkan aset. Namun, Arini memiliki argumen kuat. Sebagai istri, ia memiliki hak atas harta bersama, dan tindakan Bima yang mengurus perceraian secara diam-diam adalah bentuk pengkhianatan yang membenarkan tindakannya untuk mengamankan masa depannya. Ada saat-saat di mana kesedihan itu kembali datang menyerang. Kenangan manis bersama Bima, janji-janji yang diucapkan, tawa yang dulu mereka bagi. Di malam-malam seperti itu, Arini akan membiarkan dirinya menangis. Ia tidak menahan emosinya. Ia membiarkan rasa sakit itu mengalir, membersihkan jiwanya. Lalu ia akan bangkit kembali dengan tekad yang lebih kuat. Ia belajar bahwa kesedihan adalah bagian dari proses penyembuhan, bukan tanda kelemahan. Arini mulai membangun jaringan pertemanan baru di lingkungan apartemennya dan di kelas-kelas yang ia ikuti. Ia menemukan bahwa ada banyak orang dengan cerita serupa yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka memberinya inspirasi dan dukungan. Maya, sahabatnya, selalu ada di sana, menjadi telinga yang setia dan sumber kekuatan yang tak tergantikan. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, Rin, kata Maya suatu kali, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Meskipun hatinya masih terasa berlubang, Arini merasakan ketenangan semu yang perlahan tumbuh. Ketenangan itu bukan karena ia sudah melupakan Bima atau rasa sakit yang ditimbulkan, melainkan karena ia sudah mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi merasa tak berdaya. Ia memiliki rencana, ia memiliki dukungan, dan ia memiliki kekuatan yang baru ia sadari ada dalam dirinya. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Badai akan datang. Bima akan murka. Pertarungan hukum akan sengit. Tapi Arini telah bersiap. Ia tidak lagi takut. Ia telah menyingkirkan bayangan masa lalu yang menghantuinya dan mulai melangkah menuju cahaya, menuju masa depan di mana ia adalah nahoda kapal kehidupannya sendiri. Kebangkitan sang istri telah dimulai, dan Arini siap menghadapi segala yang datang. Setelah 3 hari yang terasa sangat panjang, Bima akhirnya kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang dari kota tempat ia mengurus dokumen perceraian terasa ringan dan penuh harapan. Di dalam benaknya, masa depan cerah telah menanti. Citra, kebahagiaan yang hilang, dan kehidupan yang ia yakini akan jauh lebih baik tanpa beban pernikahan dengan Arini. Ia bahkan sudah merencanakan makan malam romantis dengan Citra malam itu untuk merayakan babak baru dalam hidup mereka. Bima memarkir mobilnya di garasi, hatinya dipenuhi perasaan lega dan euforia. Ia membayangkan Arini mungkin masih merajuk, atau mungkin sudah mulai menerima kenyataan. Ia berencana untuk berbicara dengannya lagi, memberikan penjelasan yang lebih lembut mengenai perceraian, dan mungkin menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi agar Arini tidak memperumit proses hukum. Bima, dalam naifnya, yakin bahwa Arini yang lembut dan penyayang tidak akan pernah berani melawannya. Ia membuka pintu depan rumah dengan kunci cadangan. Keheningan langsung menyambutnya. Arini, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tamu, dan alisnya sedikit terangkat. Ruangan itu terasa berbeda. Lebih kosong. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin Arini sedang membersihkan rumah. Arini, kamu di mana? Panggilnya lagi, lebih keras, sambil melangkah ke dapur. Dapur itu terasa asing. Peralatan masak yang biasa mereka gunakan, set piring keramik mahal hadiah pernikahan, teko kopi desainer Arini, semua telah raib. Hanya tersisa beberapa piring dan gelas murahan yang jarang mereka pakai. Bima mulai merasakan gelombang kebingungan. Ia kembali ke ruang tamu. Matanya menyapu dinding. Lukisan abstrak kesayangannya, yang dulunya menjadi titik fokus ruangan, kini digantikan oleh lukisan pemandangan gunung yang mencolok mata, dengan bingkai yang terlihat murahan. Patung-patung kecil antik yang ia kumpulkan dari berbagai negara juga hilang. Rak buku yang biasanya penuh dengan koleksi novel edisi terbatas Arini juga kosong melompong.
Jantung Bima mulai berdetak lebih cepat. Perasaan aneh menyergapnya. Ini bukan sekadar pembersihan rumah. Ini sesuatu yang lain. Ia buru-buru naik ke lantai atas, menuju kamar tidur mereka. Saat ia membuka pintu kamar, pandangan Bima langsung tertuju pada ranjang. Spray sutra mewah telah diganti dengan spray katun biasa. Selimut tebal yang selalu mereka gunakan telah tiada, hanya menyisakan selimut tipis. Meja rias Arini kosong, tanpa peralatan makeup mahalnya, tanpa parfum-parfum bermerek yang biasa berjejer. Lemari pakaian Arini terbuka lebar, menunjukkan kehampaan. Hanya beberapa pakaian usang yang tergantung di sana. Tidak mungkin, gumam Bima. Sebuah firasat buruk mulai menghantuinya. Ia bergegas menuju kamar kerjanya. Di sana, ia langsung menuju lukisan pemandangan di dinding yang menyembunyikan brankas kecilnya. Ia menarik lukisan itu. Brankas itu masih ada, terkunci rapat. Bima membuka brankas itu dengan kode yang ia ingat. Kosong. Brankas itu kosong melompong. Uang tunai dalam mata uang asing, sertifikat deposito, perhiasan peninggalan ibunya, semuanya lenyap. Hanya menyisakan beberapa dokumen yang tidak terlalu penting. Sebuah teriakan kemarahan dan kepanikan meledak dari bibir Bima. Arini! Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencari kontak Arini, lalu meneleponnya. Sambungan tersambung, berdering, lalu masuk ke pesan suara. Arini tidak mengangkatnya. Bima mencoba lagi, berkali-kali, namun hasilnya sama. Ia mencoba menghubungi nomor telepon rumah, yang ia tahu Arini jarang menggunakannya. Tetap tidak ada jawaban. Bima mulai panik. Ia berlari ke garasi. Mobil SUV-nya masih terparkir. Ia mencoba membuka pintu sedan sportnya, yang Arini sering pakai. Terkunci. Ia mencari kuncinya di gantungan kunci di dekat pintu masuk. Kunci sedan sport itu hilang. Ia mengecek dompetnya. Kartu kredit utama masih ada. Tapi kartu debit untuk rekening bersama dan rekening pribadinya, yang sering ia biarkan di dompet Arini untuk belanja, tidak ada. Buku tabungan yang biasanya ia simpan di laci meja kerjanya juga raib. Bima segera menyalakan laptopnya, membuka aplikasi mobile banking. Jantungnya mencelos melihat angka di layarnya. Rekening bersama, 0. Rekening pribadinya, tersisa beberapa juta saja, jauh dari miliaran yang seharusnya ada. Bahkan rekening investasi sahamnya, yang biasanya memiliki angka 7 digit, kini hanya menunjukkan saldo yang sangat kecil, seolah-olah baru saja ditarik dalam jumlah besar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Otaknya berusaha keras memproses apa yang terjadi. Arini. Arini yang melakukannya. Kata-kata Arini semalam terngiang di telinganya. Kamu tidak akan bisa membuangku begitu saja. Kamu akan kehilangan lebih dari sekadar pernikahan ini. Kamu akan kehilangan segalanya. Ia tertawa getir. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah eksekusi. Arini, wanita yang ia anggap lemah dan penurut, telah melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia telah merencanakan ini. Pencarian panik Bima berlanjut. Ia menghubungi teman-teman Arini, kerabat Arini, siapa saja yang mungkin tahu keberadaannya. Namun, tidak ada yang tahu. Maya, sahabat Arini, bahkan pura-pura terkejut dan mengatakan tidak tahu apa-apa. Sambil diam-diam menahan senyum puas. Arini telah menghilang tanpa jejak, bersama dengan sebagian besar hartanya. Amarah membuncah dalam diri Bima. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan, ditipu, dan dihancurkan. Rasa percaya diri yang selama ini ia miliki hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa Arini melakukan ini padanya? Pada Bima, seorang pria yang begitu sukses dan dihormati? Ia teringat Citra. Ia telah membayangkan makan malam romantis, perayaan, dan awal yang baru. Kini, semua itu terasa jauh. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini kepada Citra? Bagaimana ia bisa memulai hidup baru tanpa uang, tanpa aset, dan dengan masalah hukum yang besar di depan mata? Bima meninju tembok, melampiaskan kemarahannya. Punggung tangannya memar. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan sakit hatinya. Ia telah menganggap remeh Arini, meremehkan kekuatan wanita yang ia hianati. Kini, ia harus membayar harga yang sangat mahal.
Rumah kosong itu terasa seperti penjara, mengunci dirinya dalam konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dan di tengah kehampaan itu, Bima menyadari satu hal. Ia tidak hanya kehilangan hartanya, ia juga telah kehilangan wanita yang, meski ia hianati, sebenarnya mencintainya dengan tulus. Penyesalan itu mulai merayapi hatinya. Namun sudah terlalu terlambat. Kemarahan Bima mendidih. Wajahnya merah padam, dan urat-urat di pelipisnya menonjol. Rumah yang kosong, rekening bank yang terkuras, dan aset-aset berharga yang lenyap adalah bukti nyata dari pengkhianatan yang tak termaafkan di matanya. Ia tidak pernah membayangkan Arini, wanita yang lembut dan penurut, mampu melakukan hal sejauh ini. Bagi Bima, ini bukan lagi tentang perceraian, melainkan tentang pencurian dan pembangkangan yang harus dihukum. Tanpa membuang waktu, Bima segera menghubungi pengacaranya, Bapak Danu. Danu adalah pengacara berpengalaman yang selalu Bima andalkan untuk urusan bisnis, terkenal agresif dan tak kenal kompromi. Pak Danu, saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Suara Bima penuh amarah dan kepanikan. Arini, dia telah mencuri semua harta saya. Dia mengosongkan rekening bank, mengambil perhiasan, bahkan menjual saham saya. Ini pencurian. Pak Danu mendengarkan dengan tenang, sesekali mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan detail. Ia menyarankan Bima untuk tidak bertindak gegabah dan menyerahkan semua pada proses hukum. Tuan Bima, ini adalah kasus yang sensitif. Kita tidak bisa langsung menuduh pencurian, karena status Nyonya Arini sebagai istri sah. Ini akan menjadi sengketa harta Gonogini. Namun kita bisa menggunakan pendekatan bahwa Nyonya Arini telah bertindak di luar batas kewajaran dan merugikan Anda. Bima mendengus. Di luar batas kewajaran? Dia mengambil semuanya. Pak, bagaimana bisa saya membiarkan dia lolos begitu saja? Kita akan melayangkan somasi terlebih dahulu, meminta Nyonya Arini mengembalikan aset yang diambil. Jika tidak ada respons, kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan melaporkannya atas tuduhan penggelapan, jelas Pak Danu. Namun, kita juga harus siap, karena Nyonya Arini kemungkinan besar sudah mempersiapkan diri. Benar saja, saat somasi dari pihak Bima sampai ke tangan Arini, Bu Retno sudah lebih dulu siaga. Arini tidak gentar. Ia bahkan tersenyum tipis. Ini adalah permulaan dari badai yang telah ia perkirakan. Ini hanya gertakan awal, Bu Arini, kata Bu Retno saat Arini menunjukkan surat somasi itu. Mereka akan menuduh Anda mencuri dan menggelapkan harta. Kita akan melawan dengan argumen bahwa Anda mengambil hak Anda sebagai istri atas harta bersama, yang Anda lakukan sebagai tindakan pengamanan diri dari pengkhianatan dan upaya perceraian yang dilakukan di belakang Anda. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama dimulai. Ruang sidang dipenuhi oleh aura tegang. Bima duduk di satu sisi, dengan wajah penuh dendam dan rasa dikhianati. Di sisi lain, Arini duduk tegak, dengan tatapan tenang dan raut wajah yang lebih dewasa. Ia mengenakan setelan blazer yang rapi, rambutnya yang pendek membingkai wajahnya dengan elegan, memberikan kesan profesional dan tangguh. Pengacara Bima, Pak Danu, memulai dengan argumen yang agresif. Ia memaparkan daftar aset yang hilang, jumlah uang yang ditarik, dan menuduh Arini melakukan tindakan melawan hukum dengan sengaja mengambil seluruh harta tanpa persetujuan Bima. Ia bahkan membawa bukti-bukti transfer rekening dan laporan penjualan saham yang menguatkan klaimnya. Yang Mulia Hakim, kata Pak Danu dengan suara lantang, klien kami, Tuan Bima, telah menjadi korban dari tindakan sepihak dan merugikan yang dilakukan oleh Nyonya Arini. Ini bukan sekadar sengketa harta Gonogini biasa. Ini adalah penggelapan yang direncanakan dengan matang, dilakukan saat Tuan Bima tidak berada di tempat. Kemudian tibalah giliran Bu Retno. Dengan nada tenang namun tegas, ia membalas argumen Pak Danu. Yang Mulia Hakim, dan pihak termohon yang terhormat, kami mengakui bahwa Nyonya Arini memang telah melakukan penarikan dana dan pengamanan aset. Namun, tindakan ini bukanlah sebuah kejahatan, melainkan sebuah tindakan perlindungan diri dan pengamanan hak yang sah dalam konteks yang sangat memberatkan. Bu Retno kemudian menyajikan fakta-fakta yang telah ia kumpulkan. Kami memiliki bukti yang kuat bahwa Tuan Bima telah menjalin hubungan terlarang dengan mantan istrinya, Nona Citra, sejak beberapa bulan lalu. Kami juga memiliki bukti pesan singkat dan saksi yang menguatkan bahwa Tuan Bima telah secara diam-diam mengurus surat perceraian tanpa sepengetahuan Nyonya Arini. Arini menyerahkan salinan bukti pesan singkat dari ponsel Bima yang berhasil ia fotokopi,
serta catatan-catatan percakapan Bima yang ia ingat. Yang mulia, lanjut Bu Retno, Nyonya Arini adalah istri yang setia dan telah mencurahkan hidupnya untuk pernikahan ini. Tindakan Tuan Bima untuk mengkhianati dan diam-diam menceraikannya adalah pelanggaran berat atas janji pernikahan dan kepercayaan. Ketika Nyonya Arini mengetahui suaminya sedang mengurus surat cerai untuk kembali pada mantan istrinya, ia merasa terancam dan tidak berdaya. Ia bertindak untuk mengamankan masa depannya sendiri, agar tidak terbuang begitu saja tanpa bekal apapun setelah diceraikan. Perlu diingat, Yang Mulia, bahwa seluruh aset yang disebutkan oleh pihak penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Nyonya Arini, sebagai istri sah, memiliki hak atas setengah dari harta tersebut. Tindakannya hanyalah upaya untuk memastikan haknya terpenuhi di tengah situasi yang tidak adil dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tuan Bima. Suasana ruang sidang menjadi riuh. Bima terlihat sangat gelisah. Sesekali melirik sinis ke arah Arini. Ia tidak menyangka Arini akan seberani ini untuk mengungkap semua kebusukannya di depan umum. Rahasia yang selama ini ia jaga rapat-rapat, kini terbongkar. Pertarungan hukum berlangsung sengit selama beberapa minggu. Pihak Bima terus bersikeras bahwa Arini adalah pencuri, sementara pihak Arini mempertahankan argumen bahwa ia hanya mengamankan haknya. Bukti-bukti yang Arini dan Bu Retno sajikan cukup kuat untuk menunjukkan motif Arini bukanlah untuk mencuri, melainkan untuk melindungi diri dari pengkhianatan dan potensi ditinggalkan tanpa apapun. Taktik Bu Retno sangat efektif. Ia tidak hanya berfokus pada aspek hukum harta gonogini, tetapi juga pada aspek moral dan emosional dari kasus ini. Ia menggambarkan Bima sebagai pria yang tidak bertanggung jawab, yang tega mengkhianati istrinya demi masa lalu, dan Arini sebagai wanita yang berjuang untuk keadilan dan martabatnya. Cerita Arini menyentuh hati hakim. Di salah satu persidangan, Bu Retno meminta Arini untuk bersaksi. Dengan suara bergetar namun jelas, Arini menceritakan bagaimana ia menemukan pesan-pesan Bima, bagaimana Bima mengakui ingin kembali pada Citra, dan bagaimana ia merasa dunianya runtuh. Ia tidak mencoba untuk bersikap dramatis, ia hanya menceritakan kebenaran. Air mata mengalir di pipinya. Namun ia tidak menyeka, membiarkan emosinya terlihat. Saya tidak ingin merusak kebahagiaan Tuan Bima, kata Arini dengan suara pelan namun tegas, jika memang kebahagiaannya ada pada wanita lain. Tapi saya juga berhak atas kebahagiaan dan masa depan saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi wanita yang dibuang begitu saja setelah semua pengorbanan yang saya berikan dalam pernikahan ini. Saya hanya mengamankan apa yang seharusnya menjadi hak saya, apa yang dulu dijanjikan akan menjadi milik kita. Kesaksian Arini memberikan bobot moral yang kuat pada kasusnya. Hakim mulai melihat Arini bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai korban yang berjuang untuk haknya. Badai hukum memang terasa sangat berat, namun Arini teguh berdiri, menghadapi setiap serangan dengan kepala tegak. Ia tahu, kebenaran ada di pihaknya, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Berita tentang gugatan Bima terhadap Arini dan tuduhan penggelapan harta segera menyebar di kalangan sosialita Jakarta, terutama di lingkaran pertemanan Bima dan Citra. Awalnya, Citra menganggap ini hanya perselisihan rumah tangga biasa yang akan segera diselesaikan Bima. Ia masih sibuk membayangkan masa depan yang indah bersama Bima, dengan status duda dan janda yang ideal bagi mereka untuk kembali bersama. Namun, saat detail-detail persidangan mulai bocor ke publik, Citra mulai merasa gelisah. Berita tentang Bima yang berselingkuh dengan mantan istrinya, Citra sendiri, saat masih berstatus suami Arini, menjadi sorotan utama. Ini bukanlah Citra yang diinginkan Citra. Sebagai seorang janda yang baru saja membangun kembali reputasinya setelah kematian suaminya, ia sangat menjaga nama baiknya. Aku tidak percaya Bima akan seceroboh itu, gerutu Citra pada salah satu temannya saat mereka sedang minum kopi. Dia seharusnya bisa menyelesaikan ini dengan lebih rapi. Temannya hanya mengangkat bahu. Apa yang bisa diharapkan dari pria yang berselingkuh? Citra? Terlebih, dia sudah mengurus perceraian diam-diam. Arini jelas merasa dikhianati. Aku dengar Arini punya bukti-bukti kuat. Citra mulai merasakan ketidaknyamanan yang lebih besar saat ia menyadari dampak kasus ini pada dirinya. Reputasi Bima, yang dulu begitu cemerlang sebagai arsitek sukses, kini tercoreng. Media sosial mulai ramai membicarakan drama perceraian Bima dan Arini, dan nama Citra sering disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Ia mulai menerima pesan-pesan sinis dan tatapan menghakimi dari beberapa kenalan.
Undangan ke acara-acara sosial yang dulu rutin ia terima mulai berkurang. Bima, ini semua harus diselesaikan secepatnya, kata Citra suatu malam saat Bima meneleponnya. Suaranya terdengar jengkel. Berita tentang kita sudah menyebar. Reputasiku jadi buruk. Apakah ini akan berakhir kapan? Bima sendiri sedang kalut. Ia telah kehilangan sebagian besar hartanya, pengacaranya terus meminta biaya yang tidak sedikit, dan Citra mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Aku sedang berusaha. Citra. Arini sangat licik. Dia punya pengacara yang hebat. Licik? Atau dia hanya mengamankan dirinya karena kamu mengkhianatinya? Nada suara Citra terdengar dingin. Ia mulai melihat Bima dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi pria romantis yang ingin kembali padanya, melainkan pria yang bermasalah, yang membawa serta kekacauan finansial dan hukum. Konflik baru pun muncul di antara mereka. Pertemuan-pertemuan mereka yang dulu penuh tawa dan kenangan manis kini berubah menjadi sesi keluhan Bima tentang masalah keuangannya dan kekesalan Citra tentang dampaknya pada reputasinya. Bima terus-menerus mengeluh tentang biaya pengacara, tentang bagaimana ia harus menjual beberapa aset yang tersisa untuk menutupi kerugian, dan bagaimana Arini telah menghancurkan hidupnya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa bangkit lagi, Bima, kata Citra suatu hari, suaranya penuh keraguan. Semua hartamu diambil, reputasimu hancur. Bagaimana kita bisa membangun masa depan bersama dengan semua kekacauan ini? Bima terdiam. Ia baru menyadari bahwa Citra, yang selama ini ia kira akan menjadi penyelamatnya, kini melihatnya sebagai beban. Cinta yang Citra tunjukkan selama ini terasa begitu rapuh, terkikis oleh masalah uang dan citra publik. Puncak dari keraguan Citra datang saat ia menghadiri sebuah acara amal. Beberapa kenalan menjauhinya, dan beberapa lainnya melontarkan sindiran halus tentang wanita yang merebut suami orang. Citra merasa sangat malu. Ia menyadari bahwa jika ia terus bersama Bima, ia akan terus terjerat dalam drama ini, dan reputasinya akan hancur total. Malam itu, Citra menghubungi Bima. Suaranya datar, tanpa emosi. Bima, aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini. Bima terkejut. Maksudmu apa, Citra? Kita sudah sejauh ini. Aku sudah menceraikan Arini untukmu. Dan lihat apa yang terjadi. Bima, jawab Citra. Kamu kehilangan semuanya. Uangmu, asetmu, dan bahkan reputasimu. Aku tidak bisa membangun masa depan dengan seseorang yang memiliki begitu banyak masalah. Aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini lebih jauh. Tapi kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kita akan kembali seperti dulu. Bima panik. Ia merasa kehilangan segalanya. Mungkin kita memang tidak seharusnya kembali. Bima, kata Citra. Masa lalu adalah masa lalu. Aku tidak bisa mengorbankan masa depanku hanya untuk kembali ke sana. Aku butuh stabilitas, dan kamu tidak bisa memberikannya sekarang. Citra memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Bima. Ia tidak tega, tapi ia juga tidak ingin tenggelam dalam masalah Bima. Keputusannya terasa berat, namun logis bagi dirinya. Ia mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian memblokir nomor Bima. Bima terpukul. Kehilangan Citra adalah pukulan terakhir setelah rentetan kehancuran yang ia alami. Ia telah mengorbankan Arini, pernikahannya, dan hartanya, semua demi Citra. Dan kini, Citra meninggalkannya begitu saja, di saat ia paling membutuhkan dukungan. Penyesalan itu datang menghantamnya dengan keras. Ia telah kehilangan segalanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Ia duduk termangu di rumahnya yang kosong, dikelilingi oleh puing-puing keputusan buruknya. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi Citra, tidak ada lagi Arini. Hanya ada kekosongan yang membekap. Bima menyadari bahwa obsesinya pada masa lalu dan nafsunya telah menghancurkan masa depannya sendiri. Ia telah membangun puing-puing, bukan kebahagiaan. Dan kini, ia harus menghadapi badai itu sendirian, tanpa siapapun di sisinya. Pertarungan hukum yang melelahkan akhirnya mencapai puncaknya. Setelah berminggu-minggu bersaksi, adu argumen antara pengacara, dan pemeriksaan bukti-bukti, palu hakim akhirnya diketuk. Ruang sidang hening, semua mata tertuju pada hakim yang akan membacakan putusan. Arini menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Di sisinya, Bu Retno menggenggam tangannya, memberikan kekuatan.
Di seberang sana, Bima terlihat pucat, tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah kalah sebelum pertarungan usai. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian yang diajukan oleh kedua belah pihak, suara hakim terdengar tegas dan jelas. Majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Gugatan penggugat, Tuan Bima, atas tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh termohon, Nyonya Arini, ditolak. Napas lega terdengar dari kursi Arini dan Bu Retno. Arini merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa, seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. Bima terhuyung di kursinya, seolah dihantam pukulan tak kasat mata. Hakim melanjutkan, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Nyonya Arini untuk mengamankan sebagian besar aset yang diperoleh selama pernikahan adalah tindakan yang dapat dimaklumi, mengingat adanya pengkhianatan dan upaya perceraian yang dilakukan secara diam-diam oleh Tuan Bima, yang terbukti dalam persidangan ini. Nyonya Arini, sebagai istri sah, memiliki hak atas harta bersama tersebut. Namun, putusan tidak berhenti di situ. Meskipun demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, aset yang telah diamankan oleh Nyonya Arini harus dibagi secara proporsional. Nyonya Arini berhak atas 70% dari total harta bersama, dan sisanya, 30%, akan dikembalikan kepada Tuan Bima. Angka 70% membuat Arini sedikit terkejut. Namun ia segera menyadari bahwa ini adalah kemenangan yang luar biasa. Ia mendapatkan sebagian besar, jauh di atas 50% yang biasanya ditetapkan dalam perceraian biasa. Ini adalah pengakuan pengadilan atas posisinya sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan lebih. Perhiasan dan barang-barang koleksi Bima yang telah ia ambil, diputuskan menjadi bagian dari 70% yang menjadi haknya. Putusan ini juga sekaligus mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pernikahan antara Tuan Bima dan Nyonya Arini dinyatakan resmi berakhir terhitung sejak hari ini. Palu hakim kembali diketuk, mengakhiri semua drama dan penderitaan yang Arini alami. Ini adalah akhir dari sebuah babak, dan awal dari babak baru. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kosong ke depan. Ia telah kehilangan hampir segalanya. Asetnya terkuras, reputasinya hancur di mata publik, dan yang paling menyakitkan, Citra telah meninggalkannya. Ia telah mengorbankan istri setianya, semua hartanya, dan bahkan orang yang ia kejar, semua demi ilusi kebahagiaan yang tidak pernah terwujud. Ia menyadari betapa bodohnya ia, betapa naifnya ia. Ia mencoba mencari Arini di keramaian ruang sidang. Namun Arini sudah berdiri dan berjalan keluar bersama Bu Retno, tanpa menoleh sedikitpun. Di luar ruang sidang, Arini dan Bu Retno saling berpelukan. "Kita berhasil, Bu Arini," kata Bu Retno dengan senyum bangga. "Ini adalah kemenangan yang patut dirayakan." Arini tersenyum, namun senyumnya terasa pahit. Ia telah menang, secara hukum dan finansial. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak akan diinjak-injak. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mahal, hati yang terluka, kepercayaan yang hancur, dan kenangan pahit yang akan selalu membekas. Ia telah kehilangan masa depan yang pernah ia bayangkan bersama Bima. Meskipun demikian, ia memilih untuk fokus pada sisi positifnya. Ia tidak lagi terbebani oleh hubungan toksik itu. Ia memiliki kebebasan finansial untuk membangun kembali hidupnya sesuai keinginannya. Ia memiliki kekuatan yang baru ia temukan dalam dirinya sendiri. Bima, di sisi lain, harus menghadapi kenyataan pahit. Dengan sisa 30% dari harta Gonogini yang ia dapatkan, dan reputasi yang hancur, ia harus memulai dari nol. Proyek-proyeknya terbengkalai, klien-kliennya menjauh. Ia menjadi bahan gunjingan di lingkaran sosialnya. Tidak ada lagi Citra yang menemaninya. Ia kesepian, terpuruk dalam penyesalan dan kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa waktu kemudian, Bima mencoba menghubungi Arini, bukan untuk menuntut atau marah, tetapi untuk meminta maaf. "Arini, aku minta maaf." Suaranya terdengar pecah di telepon. "Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Arini mendengarkan tanpa interupsi. Ia tidak merasakan kemarahan lagi, hanya rasa iba yang samar. "Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, Bima," jawab Arini pelan. "Aku sudah memaafkanmu, demi diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa kembali. Masa lalu sudah berlalu. Aku sudah memiliki hidup baru." Ia mengakhiri panggilan itu,
menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Bima tidak mengubah apapun. Masa lalu telah terjadi, dan Arini telah memilih jalannya sendiri. Ia telah melewati api, dan kini ia keluar sebagai wanita yang lebih kuat, tangguh, dan mandiri. Kemenangan ini memang pahit, namun juga membebaskan. Bab 10, Babak Baru Arini. 3 tahun berlalu sejak palu hakim diketuk, menandai berakhirnya pernikahan Arini dan Bima. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka, membangun kembali, dan menemukan kedamaian. Arini telah berkembang menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan bahagia daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang seorang pria, melainkan bersinar dengan cahayanya sendiri. Dengan 70% harta gonogini yang ia dapatkan, Arini memulai hidupnya dari awal dengan perencanaan yang matang. Ia menginvestasikan sebagian dananya dengan bijak, mengikuti saran dari penasihat keuangan yang direkomendasikan Bu Retno. Apartemen kecil yang dulu ia sewa kini ia beli, menjadikannya sebuah rumah yang benar-benar menjadi miliknya. Ia mendekorasi setiap sudutnya dengan sentuhan pribadinya, penuh dengan lukisan-lukisan karyanya sendiri dan foto-foto yang ia tangkap dengan kameranya. Karir fotografinya berkembang pesat. Apa yang dimulai sebagai hobi untuk menyembuhkan luka, kini menjadi profesi yang menjanjikan. Arini membuka studio fotografi kecil, fokus pada potret dan fotografi acara. Ia menemukan kepuasan yang luar biasa dalam setiap jepretan kamera, menangkap kebahagiaan orang lain, sesuatu yang dulu terasa begitu jauh darinya. Karyanya mulai dikenal, dan ia sering mendapatkan proyek besar dari berbagai klien. Ia sering berbagi ceritanya, secara tidak langsung, melalui karya-karyanya yang mengandung pesan kekuatan dan ketahanan. Klub yoga dan melukis masih menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Melalui yoga, ia menemukan keseimbangan fisik dan mental. Melukis menjadi wadah untuk mengekspresikan emosi, mengubah rasa sakit menjadi keindahan. Ia juga aktif dalam komunitas wanita yang berjuang melawan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Kisahnya, meskipun tidak ia ceritakan secara gamblang, menjadi inspirasi bagi banyak wanita untuk bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Arini tidak lagi mencari cinta atau validasi dari orang lain. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam kemandiriannya, dalam pertumbuhan pribadinya, dan dalam orang-orang yang tulus mendukungnya. Maya, sahabatnya, masih menjadi teman setia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, berbagi cerita, dan merayakan setiap pencapaian kecil Arini. Bagaimana dengan Bima? Hidupnya adalah cerminan langsung dari konsekuensi perbuatannya. Setelah kehilangan hampir seluruh hartanya, ditinggalkan citra, dan reputasinya hancur, Bima harus memulai dari nol. Ia menjual sisa asetnya, termasuk villa di puncak, untuk menutupi hutang dan biaya hukum. Perusahaannya mengalami kemunduran drastis. Ia kehilangan sebagian besar kliennya, dan karyawannya mulai meninggalkan dia satu persatu. Bima tidak lagi menjadi arsitek sukses yang berkarisma. Ia bekerja serabutan, menerima proyek-proyek kecil yang jauh dari kemegahan masa lalunya. Wajahnya terlihat lebih tua, dipenuhi kerutan penyesalan dan kelelahan. Ia sering terlihat sendirian di kafe, menatap kosong keluar jendela, merenungi keputusan-keputusannya yang telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak lagi mencoba menghubungi Arini atau Citra. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi kerikil. Pesan moral dari kisah Arini sangat jelas. Pengkhianatan memiliki konsekuensi. Terkadang, kehilangan adalah awal dari penemuan diri yang sesungguhnya. Arini tidak membiarkan dirinya menjadi korban abadi. Ia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kemarahan menjadi motivasi, dan kehancuran menjadi fondasi untuk membangun kembali. Ia membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun dicurangi dan dihancurkan, memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit, mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Arini sering duduk di studionya, memandangi kanvas kosong, memikirkan ide-ide baru. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Ia pernah mengira kebahagiaannya terletak pada pernikahannya dengan Bima. Namun, jalan yang berliku, penuh dengan pengkhianatan dan kekalahan, justru membawanya pada kebahagiaan yang otentik, yang ia ciptakan sendiri. Ia adalah bukti bahwa luka bisa sembuh, dan dari puing-puing kehancuran, bisa tumbuh kembali sesuatu yang jauh lebih indah dan kuat. Babak baru Arini bukan hanya tentang keberlangsungan hidup,
tapi tentang kehidupan yang sepenuhnya baru, di mana ia adalah penulis naskah dan bintang utamanya.